BLM APBD mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. Ini silakan Mbak Diana ya untuk menghubungi Bu Ani ya, yang mengelola APBD, menanyakan persyaratan atau prosedur untuk pencairan APBD. Siap. Mungkin yang mungkin yang bisa di dalam waktu dekat ini ditanyakan masalah SK Mbak, SK APBD ya. SK APBD yang dikeluarkan oleh Bupati ini sudah ditanyakan, bisa nggak diproses karena dipanya sudah turun. Biasanya mereka menanyakan dipanya sudah turun enggak, kalau sudah turun bisa diproses, kalau belum turun biasanya Bu Ani ini nggak mau proses. Ya, ini tolong diinformasikan dan diminta apa itu salinan dipanya di Pak Mas Rega. Mas Rega yang bisa mengeluarkan ini, Mbak ya. Ini bisa diminta Mas Rega. Biasanya Mas Rega ini kalau sudah tahu dipanya turun keluar dia ngasihkan ke saya, tapi ini kok belum dikasih sampai sekarang, atau memang masih belum bisa mengakses apa itu M-nya, kurang tahu. Terus APBDes juga seperti itu ya. Prosedur pencairan dana APBDes adalah mengikuti peraturan yang berlaku. Ya. Itu. Ada pertanyaan di LIP itu, gimana APBDes apa masuk dalam SPJ, Kamtibmas? Ditekankan di sini semua yang ada di RKM itu masuk dalam SPJ Kamtibmas. Ya, tapi masuk. APBDes masuk. SPJ itu banyak pelampiran yang membuat APBDes ini yang membuat apa itu laporannya TPK biasanya ya. Dalam TPK laporannya gimana itu dilaporkan dalam kita. Saya kira itu. Selanjutnya mungkin ke bab 4.4 ya, saya lanjutkan. 4.4 ini penarikan dana rekening KKM. Untuk penarikan dana rekening KKM ini ya, kalau tadi kan dari KPN, dari Satker, KPPN ya masuk ke rekening KKM. Nah, dari rekening KKM ini gimana cara proses penarikannya untuk bisa digunakan pelaksanaan di lapangan? Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah dalam penarikan dana rekening KKM adalah sebagai berikut. 1. Satlak Kamtibmas menyusun RPDB untuk kebutuhan belanja atau pembayaran kurang lebih 1 minggu ke depan yang disetujui oleh koordinator KKM. Jadi artinya Satlak membuat RPDB yang disetujui oleh KKM, itu yang pertama. Yang kedua, FM dan FS memeriksa RPDB dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kesiapan KKM dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, ini harus disiapkan dulu ya, KKM-nya benar-benar siap nggak menerima dana ini. Artinya KKM harus dicek dulu kesiapannya dalam pelaksanaan kegiatan. Lahan yang akan dibangun, supplier yang akan digunakan, tenaga kerja yang akan mengerjakan, dan lain-lain. Perkiraan waktu untuk menggunakan dana tersebut ya harus dihitung ya. Tadi disampaikan kurang lebih 1 minggu ke depan yang ya penggunaan dananya. 1 minggu ya perkiraan dana sudah habis. Jadi tidak terlalu ada sisa yang harus dikembalikan ke rekening lagi. Selanjutnya penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana sebelumnya. Ini kalau sudah melampaui pencairan yang kedua harus ada pertanggungjawaban dana sebelumnya atau LPD sebelumnya, RPDB 2 dan seterusnya. Kelengkapan
administrasi pembukuan RPDB 2 dan seterusnya. Metode pembayaran, ya ini harus tahu cash atau transfer. Ini harus FM dan FS harus tahu betul apa itu metode pembayarannya. Jangan sampai uang sudah dicairkan tapi belum tahu metodenya dibayar cash atau transfer. Yang ketiga, DC menandatangani lembar RPDB untuk melakukan fungsi pengendalian atas rencana penarikan dana. Jadi RPDB ini ditandatangani oleh DC, tapi melalui paraf FS, ya, paraf FS. Jadi sebelumnya harus diperiksa oleh ODC, ya, sebelum ditandatangani DC, FS dan ODC ini harus memeriksa buktinya ada paraf di sana. Bukti paraf ini menunjukkan bahwa sudah diperiksa oleh FS maupun ODC. Selanjutnya 4, berdasarkan RPDB yang telah ditandatangani oleh semua pihak dan terkait minimal 2 orang dari penandatangan spesimen melakukan penarikan dana di bank. Dari kemudian menyerahkan kepada bendara Satlak sebagai pemegang kas dana BLM di KKM. Jadi setelah ini ditandatangani, ya, 2 orang spesimen minimal tadi, ya, harus melakukan penarikan dana di bank. Ya. 2 orang ini harus ke bank, ya, nggak boleh 1 orang, 2 orang minimal. Kalau 3 ya syukur, ya. Terus diserahkan kepada bendahara. Datang ke bendahara sebagai pemegang kas dana BLM. Kenapa kok diserahkan? Karena bendahara inilah yang akan mencatat apa itu penerimaan dari rekening, ya, penerimaan itu dicatat. Nah, kalau bendahara nggak merasa menerima, terus disuruh nyatet aja kan, gitu. Itu. Yang selanjutnya yaitu 5, untuk transaksi pembayaran kepada pihak ketiga supplier dengan nilai transaksi lebih dari 10 juta maka dilakukan transfer, ya. Dilakukan transfer kalau memang itu lebih dari 10 juta. Untuk alasan keamanan maka hendaknya berapapun nilai transaksi kepada pihak supplier toko diusahakan dengan cara transfer, ya. Ya, artinya untuk